Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu jamaah subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah sampai saat ini masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat-Nya yang masih kita rasakan sampai saat ini adalah rahmat kesehatan, kesempatan, dan rahmat keimanan. Dengan rahmat-rahmat itulah kita masih mampu menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita, dan mengayunkan tangan kita untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya, membawa kita semuanya minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu jemaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah, kita baru saja ditinggalkan oleh bulan Rajab dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dan tidak berapa hari lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Di dalam sejarah Islam banyak keutamaan-keutamaan dan peristiwa-peristiwa penting di bulan Sya'ban. Namun begitu, keberadaan bulan Sya'ban diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban ini sering diabaikan atau dilupakan oleh umat Islam. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan kepada kita semuanya tentang keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban.
Di bulan Sya'ban ini, bapak-bapak dan ibu, Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan dan fadilah-fadilah. Di antaranya adalah yaitu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada kita, dan memberikan idkum min azaban nar, memberikan pembebasan dari azab api neraka. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak umat Islam yang tidak mempergunakan atau memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Sya'ban ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Di antaranya adalah kurangnya informasi tentang kebaikan-kebaikan bulan Sya'ban ini yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz, para buya-buya, atau kurang membaca buku-buku. Jadi banyak umat Islam yang tidak tahu atau tidak paham tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Sya'ban yang pertama adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keistimewaan atau keutamaan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti bapak-bapak dan ibu, setiap bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak amal ibadahnya, khususnya untuk berpuasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan atau lebih banyak melakukan ibadah-ibadah sunat melebihi dari bulan-bulan Sya'ban. Apa artinya ini bapak-bapak dan ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bulan Sya'ban beliau selalu mengerjakan berpuasa. Hampir 1 bulan Sya'ban itu beliau melakukan puasa, kecuali 1 hari atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban itu, agar tidak mendahului bulan Ramadan. Dari sini kita banyak mengambil pelajaran bapak-bapak dan ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang telah dijamin masuk surga, seorang hamba yang dihapuskan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau tetap berpuasa di bulan Sya'ban setiap hari, selain dari 1 hari atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban. Ini pelajaran yang penting bagi kita. Ini yang banyak tidak tahu umat Islam sekarang ini.
untuk mengamalkannya. Apa hikmah mengerjakan puasa sunat di bulan Sya'ban? Yang pertama adalah kedudukan puasa sunat di bulan Sya'ban dari puasa wajib Ramadan adalah seperti kedudukan salat sunat qabliyah dari salat wajib. Jadi kalau kita mengerjakan puasa sunat di bulan Sya'ban ke bapak-bapak dan ibu, sama kita mengerjakan salat sunat qabliyah di waktu salat wajib. Jadi oleh karena itu kita perbanyaklah berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua, hikmah dari berpuasa di bulan Sya'ban ini bapak-bapak dan ibu, yaitu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik dan mental kita untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan nanti. Jadi oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, menganjurkan kepada kita semuanya agar membiasakan diri untuk mengerjakan puasa di bulan Sya'ban ini. Kalau bisa setiap hari, kecuali sehari atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban. Sebab Rasulullah mengerjakan itu setiap datang bulan Sya'ban. Orang yang membiasakan diri berpuasa di bulan Sya'ban, bapak-bapak dan ibu, dia tidak akan merasakan berat melakukan puasa di bulan Ramadan. Ia tidak ada merasa latih ledo. Ia tidak ada merasa lapar dan haus ledo. Karena sudah biasa, sudah membiasakan diri untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi oleh karena itu, marilah sekarang masih tanggal 11 bulan Sya'ban, masih panjang lagi bulan Sya'ban bapak-bapak dan ibu. Marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini sebanyak-banyaknya, yaitu untuk berpuasa setiap hari. Ada sebagian para ulama atau sebagian pendapat bahwasanya kita boleh mengerjakan puasa sunat Sya'ban ini pada pertengahan bulan Sya'ban saja, atau yang disebut dengan nisfu Sya'ban saja. Jadi ini sebahagian pendapat para ulama, tetapi banyak di dalam hadis-hadis dan pendapat-pendapat ulama, hendaklah kita mengerjakan puasa setiap hari di dalam bulan Sya'ban ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa setiap hari di bulan Sya'ban, kecuali di hari yang 1 hari atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban ini. Yang kedua, keistimewaan bulan Sya'ban ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah ada satu malam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Namanya adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu jatuhnya pada pertengahan bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban malam yang sangat berarti bagi umat Islam. Malam nisfu Sya'ban malam yang sangat berharga bagi umat Islam untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang tulus. Dan malam nisfu Sya'ban malam yang penuh berkah. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah di malam itu dan untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Malam nisfu Sya'ban disebut juga dengan Lailatul Bara'ah, yaitu malam yang penuh kesucian. Disebut juga dengan Lailatul Ghufran,
yaitu malam yang penuh keampunan, dan disebut juga dengan malam ijabah, malam yang doa-doa yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ada 3 macam keutamaan malam nisfu Sya'ban itu. Yang pertama yaitu malam pengampunan dosa-dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu melihat para hamba-hambanya, lalu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dosa-dosa syirik dan dosa-dosa bermusuhan. Jadi kalau dosa-dosa syirik dan dosa-dosa bermusuhan tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban itu. Jadi artinya di dalam hadis ini bapak-bapak dan ibu, di malam nisfu Sya'ban itu adalah merupakan di mana Allah mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dosa-dosa syirik dan dosa-dosa bermusuhan. Jadi kalau ada awak memiliki bermusuhan dengan tetangga, dengan orang lain atau dengan saudara sendiri, perbaikilah dan marilah kita saling maaf-maafkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu bulan Sya'ban ini kesempatan emas bagi kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan dari nisfu Sya'ban itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada malam nisfu Sya'ban, bapak-bapak dan ibu, waktu yang tepat untuk mengintrospeksi diri dan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah-ibadah dan berdoa. Orang yang mengetahui keutamaan malam nisfu Sya'ban itu, ia akan mendorong dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita, marilah kita selalu memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan beribadah sebanyak-banyaknya dan selalu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan dari nisfu Sya'ban itu adalah malam mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Orang yang memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu adalah momen yang tepat untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan rohani kita untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang suci. Orang yang selalu mempersiapkan diri atau orang yang meningkatkan kualitas amal ibadahnya, ini memberikan kesempatan baginya untuk mempersiapkan diri secara spiritual sebelum Ramadan datang. Jadi oleh karena itu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu dalam waktu yang singkat ini, marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita melalaikan dan melupakannya. Mungkin ini bulan Sya'ban yang terakhir yang kita temui. Jadi oleh karena itu mari kita pergunakan bulan Sya'ban ini dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, apa ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam bulan nisfu Sya'ban itu?
Yang pertama kita kerjakan adalah salat malam atau salat tahajud. Orang yang mengerjakan salat tahajud, bapak-bapak dan ibu, Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita selalu berzikir, perbanyak zikir. Kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kepadaku atau ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu. Orang-orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya dan Allah melindunginya dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, amalan yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban itu adalah berdoa. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah dari doa-doanya. Dan di dalam bulan Sya'ban ini, bapak-bapak dan ibu, selain dari kita membaca doa-doa kita yang biasa kita baca, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau menganjurkan kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu, amalan yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban itu ialah membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Quran, semakin banyak akan mendapat syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Kata Allah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yaitulah orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi itulah penyampaian kami bapak-bapak dan ibu. Oleh mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya dalam bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi iktibar, menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk hidup di akhirat nanti. Demikian saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.